Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita dan gosip kesayangan. Prabowo diserang, Ketua Harian instruksikan kader Gerindra tak membalas. Gerindra tolak Prabowo jadi cawapres siapapun pasangannya. Gerindra ungkap beberapa partai non-parlemen masuk barisan dukung Prabowo. Fadli Zon ungkap alasan Prabowo Subianto nyapres lagi. Sempat sebut nama Abraham Lincoln, Partai Gerindra mengungkapkan Ketum Prabowo Subianto tengah diserang oleh pihak tertentu terkait Pilpres 2024. Ketua Harian Gerindra Dasko menginstruksikan kader Gerindra tak membalas serangan yang ditujukan kepada Prabowo. Kepada kader Gerindra dimanapun saudara berada. Akhir-akhir ini semakin masif serangan-serangan terhadap Pak Prabowo. Serangan-serangan tersebut menandakan bahwa ada pihak-pihak yang takut. Ada pihak-pihak yang khawatir bahwa Pak Prabowo akan menjadi juara pada Pilpres 2024, kata Dasko dalam keterangan tertulis, Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023. Serangan terhadap Prabowo oleh pihak tertentu tersebut yakni soal dugaan pelanggaran HAM hingga sisi personal Prabowo. Namun, Gerindra yakin masyarakat tak terpengaruh dengan serangan tersebut. Bermacam-macam serangan, terutama kaset-kaset lama diputar kembali tentang pelanggaran HAM. Tentang Pak Prabowo yang galak dan beberapa hal lain yang sudah berulang-ulang dilakukan dari Pilpres ke Pilpres. Dan kita yakin bahwa rakyat semakin pintar dan rakyat tidak akan terpengaruh, ujar Dasko. Gerindra menginstruksikan kadernya tetap tenang dengan adanya serangan terhadap Prabowo. Kader Gerindra diminta tak terpengaruh dengan serangan-serangan terhadap Prabowo. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada kader-kader di seluruh Indonesia untuk tidak reaktif. Untuk tidak membalas apalagi membabi buta secara brutal, ucap Dasko. Marilah kita yakinkan rakyat. Marilah kita mendekat kepada rakyat dan jangan hiraukan serangan-serangan yang menurut kita tidak bermanfaat. Sekali lagi, mari kita jemput kemenangan yang sebentar lagi datang, imbuhnya. Gerindra tolak Prabowo jadi cawapres siapapun pasangannya. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan partainya telah memandatkan Ketum Prabowo Subianto sebagai calon presiden, capres, di Pilpres 2024. Muzani mengatakan Gerindra tak pernah berpikiran Prabowo jadi cawapres siapapun pasangannya, termasuk bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Kami belum pernah berpikir Pak Prabowo jadi cawapres dengan siapapun pasangannya, kata Muzani kepada wartawan di Jakarta Timur, Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Muzani ditanya soal kemungkinan Prabowo menjadi cawapres Ganjar usai Prabowo menemui Presiden Jokowi di istana beberapa waktu lalu. Muzani menuturkan Prabowo telah menerima mandat partai sebagai capres. Dengan demikian, Muzani tak membuka peluang Prabowo menjadi cawapres siapapun. Yang kami dapatkan mandat dari partai dalam rapat nasional, Prabowo sebagai calon presiden dan Pak Prabowo sudah menerima mandat itu sebagai capres. Jadi kami belum berpikir beliau menjadi cawapres untuk siapapun, ujarnya. Wakil Ketua MPR lalu membeberkan PDIP memang sempat mengajak kerjasama politik dengan Gerindra di 2024. Namun, menurutnya, rencana kerjasama itu tak berlanjut ke pembicaraan yang serius. Omong-omong pernah tapi itu sifatnya omong-omong pelepas ya. Tapi sekali lagi, kami kader Partai Gerindra belum pernah berpikir mendorong beliau jadi cawapres, katanya. Ditanya apakah Gerindra menutup peluang Prabowo menjadi cawapres apabila nantinya menjalin kerjasama politik dengan PDIP. Muzani kembali menegaskan Prabowo telah dimandatkan sebagai capres oleh partai. Menurutnya, keputusan itu sudah final. Sampai sekarang kami tidak berpikir mencalonkan Prabowo sebagai wapres. Sekali Prabowo tetap Prabowo, Prabowo adalah capres mantep, madep, karep, kata dia.
Gerindra ungkap beberapa partai non-parlemen masuk barisan dukung Prabowo. Ketua Harian Partai Gerindra Dasko menyambut partai-partai parlemen atau non-parlemen yang ingin bergabung untuk memenangkan Ketum Prabowo Subianto di pemilu 2024. Dasko mengatakan sejauh ini sudah ada beberapa partai non-parlemen yang memutuskan untuk bergabung. Ia kan sudah disampaikan bahwa Partai Gerindra terbuka untuk berkoalisi dengan partai-partai, baik partai yang di parlemen atau non-parlemen, dan kami sudah ada beberapa partai non-parlemen yang ikut memperkuat barisan untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden, kata Dasko saat dihubungi Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023. Dasko menjawab pertanyaan soal Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah yang memuji Prabowo capres paling mantap. Dasko juga menyambut baik Partai Gelora yang sempat memuji Prabowo sebagai calon presiden paling mantap. Dia mengajak Partai Gelora untuk ikut bergabung menangkan Prabowo. Oleh karena itu juga pasti terbuka kesempatan untuk Partai Gelora untuk bergabung bersama kami, ujar dia. Sebelumnya, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah melihat sepak terjang kandidat bakal capres menjelang Pilpres 2024. Fahri Hamzah menilai Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal capres cukup mantap. Tapi memang, di atas kertas, ini penerawangan saya, ilmu penerawangan. Itu yang akan mengambil banyak untung itu adalah Prabowo, karena dia yang paling stabil sebenarnya, kata Fahri Hamzah di dalam acara adu perspektif yang diadakan Detikcom dan Total Politik. Rabu, 3/5. Fahri Hamzah melihat kemantapan Prabowo Subianto karena merupakan pemimpin partai peserta pemilu. Prabowo juga merupakan bakal capres Partai Gerindra. Jadi kalau tadi dikatakan Prabowo kayak layangan putus, enggak. Menurut saya, dia yang paling mantap. Pertama dia ketua umum, dia kandidatnya, capres, dan dia hanya perlu satu partai. Dari semua partai, dia bisa ambil, kecuali PPP, ujarnya. Fadli Zon ungkap alasan Prabowo Subianto nyapres lagi, sempat sebut nama Abraham Lincoln. Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menjelaskan alasan Prabowo Subianto masih ingin maju pada pemilihan presiden Pilpres. Fadli Zon mengatakan, Prabowo ingin menghabiskan hidupnya untuk bangsa dan negara. Karena Pak Prabowo itu ingin menghabiskan hidupnya itu untuk kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat. Yang saya lihat itu, ujar Fadli dilansir dari tayangan acara gaspolkompas.com. Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023. Menurut Fadli Zon, hal yang dilakukan Prabowo merupakan bagian dari perjuangan. Fadli pun menyebut konsistensi Prabowo maju dalam kontestasi pemilu sejak 2009 patut diapresiasi. Saya kira semangat yang konsisten seperti ini sangat diperlukan oleh seorang politisi untuk bersikap tangguh, pantang menyerah, punya determinasi yang kuat, kata Fadli. Dan menurut saya itu adalah sebuah kualitas. Banyak petarung di luar negeri juga banyak saya lihat. Kalah menang itu hal biasa, imbuh dia. Fadli pun menyinggung perjalanan politik mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang juga pernah berkali-kali gagal. Dia lantas bercerita soal pemilu 2009 ketika Megawati dan Prabowo berpasangan sebagai capres-cawapres. Persaingan dalam pemilu saat itu sudah ketat. Begitu pula dengan pemilu 2014 saat Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa sebagai capres-cawapres. Pada 2019 apalagi, lebih sengit dan luar biasa. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan kita sebagai bangsa dan juga bagian dari perjalanan Pak Prabowo, tutur Fadli. Meski demikian, Fadli Zon yakin takdir menjadi pemimpin Indonesia tak lepas dari peran Tuhan Yang Maha Esa. Kita tak pernah tahu ya, mungkin kalau kita percaya.
Peluang itu sangat terbuka. Ini tergantung juga kepada Allah SWT, ungkap Fadly. Siapa tahu pada 2024 nanti destiny Pak Prabowo menjadi pemimpin RI. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, umur panjang, dan umur yang berkah, tambah dia. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.